Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, saya akan mencoba menjelaskan format dari observasi yang merupakan tugas ujian tengah semester kita. Pertama yang harus ada adalah judul. Di sini judulnya Belajar Pancasila untuk sekolah dasar kelas rendah. Dalam hal ini profilnya seorang anak perempuan bernama Anida, usia 7 tahun kelas 1 SD. Bakatnya atau minatnya adalah menggambar. Deskripsi. Nah, ini poin yang sangat penting, merupakan jendela kita untuk masuk dalam persoalan anak. Deskripsi ini menggambarkan kejadian nyata seperti apa realnya yang kita lihat. Jadi tidak ada intervensi kita, tidak ada analisa kita di sini. Murni hanya menuliskan apa yang diamati. Nah, Anida menggambar kucing saat Bu Guru menerangkan pelajaran Pancasila, dalam hal ini pendidikan kewarganegaraan ya. Nah, begitu juga dengan temannya yang lain, ada yang bicara, berbisik dengan temannya, ada yang berjalan ke belakang, atau izin ke toilet. Sesekali Bu Guru melihat buku lembar kerja siswa atau LKS yang ada di depannya, lalu bertanya kepada anak. Pelajaran berjalan sampai akhir sesi penutupan. Guru menyimpulkan apa yang dimaksud dengan Pancasila, mulai dari sila 1 sampai 5. Anak-anak hanya diam termasuk Anida. Nah, proses deskripsi inilah yang kita lihat apa adanya. Ya, jadi tidak ada intervensi. Nah, masuk pada proses refleksi, baru ada intervensi kita. Kita memberikan pernyataan, analisa kita, sintesa kita, sampai kita menyimpulkan. Nah, di sini paragrafnya, Anida tidak berminat mempelajari Pancasila yang disajikan oleh guru dengan metode ceramah serta sedikit tanya jawab. Ada buku LKS yang disediakan, namun guru hanya melihat saja sebagai sebuah panduan bicara. Anak-anak, terutama Anida, tidak berminat mendengarkan ibu guru menyampaikan materi dengan ceramah dan sedikit tanya jawab. Anida lebih berminat menggambar daripada mendengarkan ibu guru bicara. Minat merupakan dorongan atau keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu termasuk dalam hal belajar. Jika anak tidak berminat, maka sulit sekali pelajaran tersebut dicerna dan dipahami. Sementara belajar adalah kebutuhan manusia. Boleh jadi belajar merupakan proses aktualisasi diri anak sebagai sebuah kebutuhan hidupnya. Hal ini disampaikan Maslow dalam bukunya, ya dia mengatakan bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, di sini kita sampaikan rujukan kita, Maslow dalam tahun 2012. Nah, ini daftar pustakanya bisa dibuat di bawah ya, ada daftar pustaka sebagai penunjang referensi yang kita baca. Nah, di awal paragraf kita sudah bisa menyatakan ya, memberikan sebuah anggapan bahwa metode ceramah dan tanya jawab itu tidak menarik bagi anak. Lalu penggunaan LKS juga hanya sebagai panduan bicara. Nah, anak-anak sehingga sangat membosankan belajar Pancasila dengan mendengarkan, sementara perkembangan anak usia dini atau usia kelas rendah di SD, mereka masih senang bergerak, senang dengan gambar-gambar yang menarik, khususnya pada Anida yang senang menggambar. Oleh karena itu kita berikan solusi. Ya, jadi poin yang ketiga setelah deskripsi, refleksi, dan solusi, kita membuatkan solusi buat buku komik bergambar dengan tema Pancasila sebagai media belajar tentang Pancasila. Nah, ini merupakan penyelesaian masalah ya. Kita mencoba melirik dari sisi media pembelajaran supaya ini bisa membuat anak menarik dalam belajar Pancasila. Seperti itu teman-teman. Sampai pada poin solusi berarti sudah selesai ujian tengah semester. Semoga bisa disampaikan pada link tugas yang sudah Bu Widya buat. Nanti saya akan melihat pada saat deadline-nya UTS kita. Gunanya daftar pustaka untuk memberikan kita pemahaman lebih dalam, mengekspresikan lagi mata kuliah kita, melihat teori-teori sebagai penunjang dari penyelesaian masalah kita. Oke ya, sampai di sini. Nanti Bu Widya akan lanjut ke ujian akhir semester. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.